teman-teman pejabat di Kementerian Sosial, teman-teman dari penyidik Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Baik, saya akan menyampaikan mengenai penanganan atau yang telah dilakukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, yaitu perihal penanganan bantuan PKH. Bantuan PKH ini yaitu merupakan bantuan sosial yang ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu, yaitu di Kabupaten Tangerang. Yang telah kita lakukan, kita telah melakukan penyidikan di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, atas penyalahgunaan dana bansos program Keluarga Harapan. Yang kita telah lakukan itu saat ini kita telah menetapkan 2 tersangka penyalahgunaan dana PKH ini, yang mana dilakukan oleh pendamping sosial. Di samping itu, ada perkara lanjutan yang masih tetap kita laksanakan. Masih ada 8 pendamping sosial, karena di Kecamatan Tiga Raksa itu ada 12 kecamatan dan ada 12 desa dan 2 kelurahan. Yang kami tetapkan sebagai tersangka yaitu pendamping sosial yang mendampingi dari 4 desa yang ada di Kecamatan Tiga Raksa. Adapun teknik atau kerugian yang di uang yang tidak disalurkan itu sebesar untuk 4 desa ini, untuk kedua tersangka ini itu sekitar 800 juta. Itu 800 juta yang diambil atau disalahgunakan kepada kedua tersangka ini. Estimasi kerugian uang yang tidak disalurkan dalam bantuan sosial PKH 2018-2019 ini untuk Kecamatan Tiga Raksa itu sekitar 3,5 M. Itu estimasi uang yang tidak bisa disalurkan kepada penerima PKH. Adapun modusnya, itu yang pertama, si kedua tersangka ini atau pendamping sosial ini itu meminta kepada KPM atau keluarga penerima manfaat meminta mengenai ATM-nya. Lalu ATM itu oleh pendamping sosial, dia ambil sendiri, dia gesek di ATM. Setelah dapat, jumlah yang digesek itu diserahkan kepada KPM atau keluarga manfaat itu tidak sesuai dengan apa yang dia gesek. Jadi ada selisih. Memang kalau dilihat selisih itu ada yang 50.000 dan 100.000. Tapi kalau dijumlah dengan keluarga penerima manfaat, itu jumlahnya fantastis. Jadi untuk 4 desa aja, itu uang yang tidak disalurkan atau disalahgunakan kedua tersangka itu sekitar 800 juta. Itu mungkin penjelasan dari saya. Saya harapkan kepada teman-teman yang diberi kewenangan penyelenggaraan untuk bantuan sosial ini, apalagi zaman COVID-19 ini, itu banyak bantuan sosial untuk masyarakat yang ada di daerah-daerah yang tidak mampu. Saya harapkan kepada petugas atau penyelenggara yang diberi tanggung jawab atau kewenangan, itu supaya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya. Karena kami di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tidak akan segan-segan akan menindak tegas bagi para penyelenggara bantuan sosial yang menyalahgunakan. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Amri, Pak, Bu, Risma, dari Republika. Terkait dengan temuan di Tangerang dan mungkin beberapa temuan yang lain, termasuk yang terakhir kalau nggak salah di Depok ya, Bu. Ada laporan yang kabarnya katanya itu dipotong tapi untuk disalurkan ke keluarga yang belum dapat begitu. Alasannya seperti itu. Nah, evaluasi menyeluruhnya seperti apa, Bu, untuk di Kemensos? Apakah sebenarnya langkah-langkah seperti itu dibolehkan? Inisiatif-inisiatif yang mungkin mereka anggap baik dan segala macamnya. Kemudian untuk yang di Tangerang, Pak, yep. Ini apakah ada terkait dengan oknum selain pendamping begitu, atau oknum perangkat desa atau mungkin di atasnya begitu yang punya jaringan lebih besar begitu. Kemudian ini juga masuk pertanyaan dari beberapa kawan-kawan kaitan dengan ada surat yang disampaikan Pak Gubernur DKI Pak Anies soal data yang kabarnya sama Pak Bu, yang penerima bantuan yang sama di DKI, apakah kemudian sudah ada respon dari Kemensos begitu, Bu? Data ganda ini, begitu. Sementara itu, Bu. Terima kasih. Jadi tadi pertanyaan yang pertama tentang bagaimana mengantisipasinya ini. Jadi kita sudah bekerja sama yang pertama dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk penyelesaian masalah-masalah, menangani masalah-masalah ini. Nah, yang kedua, jadi begini, sebetulnya para pendamping ini sudah menerima gaji. Jadi mereka sudah menerima gaji. Dan kemudian artinya bahwa tidak ada alasan lagi mereka kemudian memotong untuk apapun, karena mereka menerima gaji. Yang ketiga, untuk masyarakat sendiri sebetulnya semenjak saya menjadi menteri mulai bulan Januari itu kita minta daerah membetulkan datanya. Jadi ada kurang lebih 14 juta data itu yang dibetulkan oleh daerah. Ada yang daerah aktif, ada yang daerah tidak aktif. Kenapa? Karena saya mengembalikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 bahwa data penerima tentang fakir miskin itu berasal dari daerah. Jadi saya kembalikan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang data untuk fakir miskin. Jadi itu kenapa kemudian kami meminta daerah untuk kalau memang kurang ya diusulkan saja. Papua itu jangan dikira Papua jauh sana tidak memperbaiki. Ada satu daerah kabupaten yang sudah memperbaiki data itu 100%. Dan kenapa kemudian Papua sebelumnya tahun 2020 mereka hanya menerima sekitar 15.000 orang, tapi di tahun 2021 menerima 28.000 orang. Jadi artinya naik 100% jumlahnya. Karena kenapa kita bisa naik? Karena kami membetulkan, kalau teman-teman ingat, yang padan kemudian kita hapus, yang sama itu kita hapus. Nah, sehingga itulah bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk usulan-usulan baru. Saya tidak tahu persis yang surat yang dimaksud dari Jakarta, tapi yang jelas bahwa kemarin memang ada permintaan untuk menyalurkan lewat bank. Kemudian kita rapatkan, ternyata Bank DKI, kalau nggak salah minggu yang lalu apa 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu Bank DKI nyatakan tidak bisa karena harus membuat rekening baru, kemudian sehingga butuh waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan. Nah, kemudian kita tawarkan ke bank yang lain untuk dengan bank-bank demikian pula. Akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh PT Pos dan alhamdulillah sekarang sudah 95% untuk salurnya bantuan sosial tunai. Saya
saya tidak tahu persisnya padan samanya tuh di mana, silakan komunikasi dengan kami, insya Allah kami akan buka semuanya, tidak ada yang kami tutupi. Terima kasih mengenai pertanyaan dari Republika tadi. Sampai saat ini mengenai keterlibatan oknum baik di desa atau di instansi lain, itu sampai saat ini belum kita temukan. Tapi kalau seandainya ada indikasi dan ada bukti permulaan yang cukup, terus juga ada minimal 2 alat bukti, kita sepakat tim Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang akan menaikkan perkara itu. Terus kedua juga mengenai pernyataan dari Bu Mensos tadi, bahwa memang untuk modus pemotongan itu salah satunya itu pendamping sosial itu selalu bicara, ada yang berbicara bahwa ini kita nggak digaji. Jadi para penerima KPM ini merasa kasihan atau bagaimana, akhirnya diambil itu uang itu oleh pendamping sosial. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Mensos. Sekali lagi saya sampaikan juga bagi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, bahwa pendamping sosial itu sudah digaji dari Kementerian Sosial dan itu sudah cukup layak. Makanya nanti bagi masyarakat penerima KPM agar tidak mentolerir seperti itu, jangan mengiyakan. Saya kira itu. Sedikit tambahan, Bu. Tadi Ibu menyebut sudah 95% Bu ya? Yeah. Progresnya. Yeah. Kalau boleh bisa disebutkan 95% itu sejak disalurkan di PPKM darurat atau seperti apa, Bu? Kemudian ini apakah 95% ini BST? BST. Oh, BST. Ya, kalau yang lain sudah di atas, kalau di Pulau Jawa itu sudah di atas 89%. PKH maupun BPNT atau kartu sembako. Demikian. Kalau BST sudah 95%. Kaitan dengan yang rencana Bu Risma mau launching 17 Agustus. Nanti aja itu ya. Ya, silakan. Kalau misalnya usulan dari daerah itu ada nggak Bu yang datanya harus ditolak atau dipospon gitu Bu? Ada. Karena Dinsos DKI itu menyebutkan data penerima manfaat yang diberikan oleh Kemensos itu terlalu sedikit begitu Bu. Apakah memang itu? Silakan, kalau memang mau gimana ya, kita saat penutupan bulan apa itu DKI itu baru 40% kalau nggak salah perbaikan datanya. Akhirnya kita turun, staf saya perintahkan turun untuk bantu gitu. Silakan, kalau mau diusulkan tambahan silakan. Dan itu daerah banyak sekali yang mengusulkan tambahannya. Dan alhamdulillah karena kemudian kita lakukan perbaikan data sehingga kita bisa mengakomodir yang memang benar-benar membutuhkan begitu. Silakan kalau mau diusulkan. Daerah-daerah banyak yang naik usulannya jumlahnya karena kemudian kita perbaiki data itu seperti itu. Ya. Selamat pagi Bu Mensos, perkenalkan saya Widya dari MNC Portal Indonesia. Izin Bu, saya mau nanya, selain di Tangerang ini ada lagi gak temuan lain soal pungli bansos? Terima kasih Bu. Banyak, sekarang lagi ditangani, ada dari Barreskrim maupun dari Kejaksaan Agung juga masih banyak. Tapi kan tidak semudah itu untuk melakukan keputusan atau penetapan, itu tidak semudah itu. Contohnya di beliaunya ini Pak Kejari ini meriksa 4.000 orang. Jadi artinya tidak mudah memang. Ya memang harus begitu kalau memang mau benar gitu. Seperti itu. Apa? Daerahnya? Aduh aku lupa. Ada di Jawa, ada di luar Jawa, ada.
Yang di Depok, ya, cuman tadi saya sampaikan memang tidak mudah. Jadi di Kejari pun ini cukup lama, bahkan Pak Kejari akhirnya konsentrasi memutuskan resource SDM ini untuk nangani ini gitu. Karena memang kan butuh waktu dan butuh sumber daya manusia yang cukup besar untuk nangani ini. Karena kan saksinya juga demikian banyak begitu. Jadi butuh waktu artinya. Demikian. Saya tambahkan. Ya, silakan Pak. Teman-teman media, memang kalau bukan mau niat kita menyelesaikan itu mungkin enggak. Karena memang di situasi pandemi begini, itu kan kita juga harus menjalani protokol kesehatan. Yang kita minta keterangan yaitu sebagai saksi dalam hal ini yaitu keluarga penerima manfaat. Untuk di Kecamatan Tiga Raksa itu kurang lebih 4.000 KPM. 4.000 KPM itu berarti 4.000 saksi yang diminta keterangan sebagai saksi dalam mengungkap perkara ini. Apalagi dalam situasi pandemi sekarang ini. Jadi teman-teman penyidik Pitsus Kejari Kabupaten ini untuk mensiasati itu tekniknya itu dengan melakukan pemeriksaan satu hari itu minimal 60 sampai 70 saksi kita jemput dari tempat tinggal dia, mungkin udah ditempatkan di suatu tempat, nanti kita jemput dengan bus, kita antar ke Kejari, di situ 1 jam, nanti penjemputan kedua bus itu langsung ke tempat lokasi saksi yang berikutnya, nanti dijemput sampai 6 kali jemput dalam satu hari itu. Jadi sekitar 60 atau 70 saksi yang kita minta keterangan dalam satu hari. Dalam hal ini juga kami, teman-teman penyidik ini, untuk tugas-tugas lain kita nggak bebankan tugas lain, fokus untuk penyelesaian perkara tersebut. Karena dengan banyaknya saksi yang kita minta untuk di bekas perkara. Silakan, ada lagi? Ya, silakan Mbak. Izin Bu, Kani TV One, sejumlah instansi pemerintah sebelumnya kan meluncurkan berupa bantuan bansos sembako berupa beras. Terakhir Pak Presiden mengunjungi langsung belusukan ke wilayah Sunter Agung untuk memberikan bansos sembako COVID. Nah sebelumnya kan kalau pada 2020 kan telah direncanakan bila bansos sembako ini akan diganti dengan bantuan tunai. Lantas apa sih yang bedanya? Membedakan? Jadi begini, dalam rangka PPKM ini, itu memang ada yang kita bantu, kita percepat proses penyaluran bantuan sosial. Itu yang tetap. Contohnya misalkan PKH, kemudian BPNT atau sembako, kemudian, nah karena COVID ini kemudian kita bantulah BST. Teman-teman ingat dulu banyak yang nanyakan saya, April BST sempat berhenti. Kenapa? Karena saat itu diprediksi bahwa pandemi ini akan berakhir di April atau menurun lah. Tapi kemudian ternyata pandeminya naik lagi, sehingga diluncurkanlah lagi 2 bulan untuk bantuan BST. Nah memang dari impact pandemi ini itu tidak semuanya mereka nerima bantuan. Terutama kenapa? Karena saat disurvei dilakukan dalam kondisi normal, itu mereka mampu, misalkan penjual PKL, kemudian ojol, dan lain-lain. Tapi begitu ada PPKM tutup, kemudian mereka tidak bisa lakukan aktivitas, bahkan kemudian juga pandemi yang dialami di seluruh dunia, di mana kemudian kapasitas atau keuangan dari masyarakat juga turun karena kemungkinan ya contohnya misalkan pabrik, dia bekerja pabrik. Kalau tidak ada pesanan dari luar karena di luar negeri juga pandemi, maka kemudian dia tidak dapat insentif yang dulunya selalu dapat misalkan. Sehingga itulah kemudian mengurangi
kapasitas keuangannya yang bersangkutan. Nah, karena itulah kemudian disisir oleh bantuan-bantuan yang seperti tadi juga diberikan oleh Bapak Presiden, orang-orang yang misalkan orang PK5 nggak bisa jualan, dibantulah itu. Tapi namanya ad hoc gitu penyelesaiannya, jadi ada masalah begitu. Tapi kalau yang bantuan ini memang untuk orang miskin jenisnya, jadi yang tadi PKH, BPNT, itu ada atau tidak pandemi ada. Rutin setiap tahun. Nah, kemudian ada BST yang dalam rangka pandemi ini menyisir tadi. Yang tidak itu. Kemudian di sini masih kosong lagi, masih belum ada. Mungkin yang tadi saya sampaikan, jadi impact-nya dari PKL yang tidak bisa jualan, kemudian juga ojol yang tidak mengantar, maka kemudian disisirlah bantuan-bantuan itu dari kementerian. Selain tadi subsidi listrik, kemudian ada bantuan untuk prakerja dan sebagainya. Seperti itu, ya. Silakan yang lain, mungkin dari media lain ada lagi. Udah itu mbaknya tadi. Yang belum, Maya, yang belum. Yang belum? Yang belum? Enggak ya, udah ya. Soalnya saya harus rapat jam 9, saya harus rapat lagi. Apa? Sumbangan apa? Enggak, denger aku. Bu Risma minta tanggapannya terkait sumbangan yang nggak jadi itu di Sumsel 2 triliun sebesar 2 triliun dari? itu Bu. Dari Akiditio. Iya, aku udah tahu itu larinya juga. Aku udah tahu. Saya juga nggak dikasih tahu, jadi saya nggak nangani itu. Ya. Ya. Kenapa? Gimana? Jadi gini Mas, jadi gini, yang ditangani Bulog itu bukan hanya BST. Jadi yang ditangani Bulog itu penerima bantuan dari BST, di DKI berapa ya jumlahnya? 900.000. Nah kemudian ada dengan PKH juga. Jadi bukan hanya, memang di settingan di awalnya bukan hanya BST saja yang nerima, tapi juga penerima bantuan sosial PKH itu juga menerima beras dari Bulog. Kalau totalnya di Indonesia 10 juta di BST, 10 juta di PKH. Kemudian karena di BPNT ini, di BPNT atau kartu sembako ini, itu ada yang bukan PKH, maka juga dibantu lagi. Jadi kalau ditahan disalurkan itu yang mana gitu, kita harus bisa mapping. Karena bukan memang, kalau PT POS itu hanya BST. Hanya BST. Jadi yang PKH itu melalui Himbara. Dan ini juga dibantu oleh Bulog. Dan keputusannya memang begitu, rapat ratas semua kementerian begitu. Begitu ya. Jadi memang tidak hanya di POS. Yang di POS itu yang BST. Jadi penyaluran BST itu lewat PT POS. Tapi penyaluran PKH dan sembako itu lewat Himbara.
Jadi dan itu dibantu pula oleh Bulog untuk diberikan beras seperti itu. Clear ya? Clear ya? Oke. Gitu ya, sorry aku rapat jam 9. Makanya teman-teman tak ajak pagi. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Kejari. Siap, Ibu. Terima kasih Mas Andi, Pak Andika. Dan terima kasih teman-teman.